Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini masih melanjutkan video saya yang kemarin, yakni Q&A atau menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube saya. Oke, kalau kemarin sudah pertanyaan beberapa seputar e-faktur atau Per 03 atau beberapa bukti potong unifikasi. Nah, kali ini saya akan melanjutkan seputar bukti potong unifikasi. Dan untuk pertanyaan pertama adalah dari, oke, sebentar. Ini dari titik aja. Jadi di sini pertanyaannya adalah, selamat siang Pak Faris. Terima kasih sebelumnya untuk tutorial yang diinformasikan. Ini sangat membantu. Saya mau memastikan aja bahwa e-Bupot unifikasi atas sewa bangunan. Jadi seandainya saya, badan, sebagai penyewa memotong penghasilan kepada si pemberi sewa. Berarti si yang menyewakan ya, yang menyewakan, si pemberi sewa sama-sama badan atau melakukan setor sendiri atas PPh pasal 4 ayat 2, maka saya merekam transaksi saya di bagian B, PPh pasal 4 ayat 2, seperti itu ya Pak. Lalu jika saya sudah melakukan penyetoran untuk NTPN-nya, saya input di bagian mana? Karena di karena yang dikarenakan di menu bagian B atau pada PPh yang dipotong ya, PPh pemotongan, PPh pasal 4 ayat 2 atau final itu tidak ada kolom pengisian NTPN. Terima kasih. Oke, untuk terkait bukti potong unifikasi, khususnya untuk sewa bangunan ya, sewa tanah dan bangunan, kita harus mengerti dulu seperti apa mekanisme pemotongannya. Jadi gini, kan kalau sewa bangunan ya, ini khusus sewa tanah dan bangunan, kan pasti melibatkan dua belah pihak, pihak penyewa dan juga pihak yang menyewakan, yang punya aset gitu. Nah, dalam hal ini yang memotong secara default ya, secara default yang memotong adalah yang menyewa. Sederhananya adalah yang memberikan uang. Makanya kan kenapa PPh pasal 4 ayat 2 PPh final untuk sewa itu kan namanya pemotongan ya. Memotong itu artinya kita yang memberi uang, kita juga yang akan memotong pajaknya, yang akan mengurangi. Jadi misalkan katakanlah sewanya 100 juta, kemudian sewa bangunan itu tarifnya 10%, berarti yang akan kita kasihkan seharusnya berarti kan 100 juta dikurangi 10 juta, 10%. Jadi yang diterima bersih oleh si pemilik aset, si yang menyewakan itu adalah 90 juta. Normalnya seperti itu ya, harusnya seperti itu. Cuman kadang memang si yang menyewakan ini biasanya kadang dia nggak mau dipotong atau mungkin udah pokoknya saya mau terima bersih dan sebagainya. Artinya mau nggak mau itu harus di gross up sama si penyewanya gitu. Cuman itu proses bisnisnya aja. Nah, kalau dari sisi pajak berarti yang memotong adalah yang menyewa. Yang memotong adalah yang menyewa gitu. Nah, tapi di sini kasusnya adalah kalau itu tadi kan pertanyaannya sama-sama badan gitu. Kalau sama-sama badan berarti yang memotong adalah yang menyewa tadi. Yang memotong adalah yang menyewa. Tapi kalau misalkan ternyata yang menyewa itu statusnya adalah orang pribadi dan si penyewanya, yang menyewa ini adalah orang pribadi, sementara kalau yang menyewakan itu adalah badan, maka si badan ini yang punya aset ini adalah dia harus setor sendiri. Gitu. Jadi statusnya adalah dia harus setor sendiri gitu. Karena statusnya dia badan gitu. Karena kalau badan itu kalau orang pribadi itu tidak boleh memotong ya gitu kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu gitu. Nah, eh, transaksi tertentu dan juga jenis-jenis pekerjaannya tertentu gitu. Kalau nggak salah untuk pekerja bebas itu boleh memotong gitu. Tapi tidak semua orang pribadi boleh boleh melakukan pemotongan. Nah, jadi itu ya. Jadi kita lihat dulu nih. Penyewanya ini orang pribadi. Berarti pasal PPh final atas sewa ini yang harus menyetor siapa? Yang harus menyetor adalah yang menyewakan, yang memiliki aset itu gitu. Jadi dia harus setor sendiri ini sebesar 10% sama gitu. Kemudian kalau misalkan ternyata sama-sama orang pribadi, ya sudah berarti tetap dia harus setor sendiri juga gitu. Jadi posisinya adalah
Kalau dia sama-sama badan, berarti secara default yang memotong adalah yang menyewa gitu. Jadi berarti ini sudah benar nih Bapak atau Ibu titik ini ya gitu. Jadi dalam hal ini berarti karena yang menyewa ini adalah badan, maka dia harus membuat bukti potong PPh final di e-Bupot unifikasi ini. Kemudian tadi tarifnya 10%, kemudian nanti kalau dia sudah setor, inputnya di mana? Inputnya itu bukan di bagian B, tapi di bagian ketika kita sudah posting, kemudian silakan lanjutkan di penyiapan pelaporan gitu. Kalau di videonya silakan lihat di video saya yang lain di part nomor 5 kalau nggak salah terkait pelaporan SPT unifikasi. Jadi silakan dilihat di situ terkait bagaimana cara menginput bukti setorannya gitu. Jadi itu ya, jadi yang dilakukan ini sudah benar, jadi karena dia penyewa dan statusnya ini atau bentuk badannya ada bentuk hukumnya adalah badan, berarti dia harus memotong PPh final unifikasi gitu. Jadi bukti potong itu silakan diserahkan ke yang memiliki aset, ke yang menyewakan tadi, kemudian karena ini final ya sudah cukup dilaporkan saja di SPT tahunan bagi si yang menyewakan gitu. Karena final ini tidak boleh dikreditkan, tidak bisa dikreditkan. Dan pertanyaan berikutnya misalkan kalau si penyewa, si yang menyewakan ini nggak punya NPWP gimana? Apakah tarifnya tetap sama atau enggak gitu? Tarifnya tetap sama ya. Jadi beda dengan pasal 22, pasal 23 yang kalau dia tidak punya NPWP itu 100% lebih tinggi. Untuk yang PPh final tarifnya tetap sama. Jadi kalau PPh final atas sewa itu 10%, ya sudah dia tetap akan dipotongnya 10% gitu. Itu untuk yang pertanyaan pertama ya. Semoga ini bisa menjawab untuk Bapak titik aja tadi. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, ini terkait faktur pajak dari Berta Pinem atau Ibu Berta ya, Ibu Berta Pinem. Mau tanya Pak, kan saya kemarin buat faktur pajak keluaran normal, kodenya 01 untuk masa Januari 2022. Ternyata sekarang saya dikasih tahu transaksi tersebut masuk transaksi ditanggung oleh pemerintah 50%. Kemungkinan ini berarti rumah subsidi ya, mungkin ya, gitu. Yang dimana harus membuat dua faktur pajak. Yang pertama faktur pajak normal, kemudian yang faktur pajak yang kedua itu harus membuat yang kode 07 yang ditanggung oleh pemerintah, gitu. Nah, mengacu peraturan Per 03 tahun 2022 kemarin, sekarang batas approve-nya untuk SPT, untuk PPN, fakturnya kan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya ya. Sementara untuk masa masa sebelum April kemarin, kan itu maksimal batas uploadnya sudah ditetapkan maksimal adalah tanggal 15 Mei kemarin gitu. Jadi sudah lewat sebenarnya. Nah, pertanyaannya apakah saya bisa membuat pembetulan SPT masa PPN untuk masa Januari 2022 ini dan menambah faktur pajak yang 07 tadi ya, yang sudah jatuh, yang sudah lewat tadi, yang sudah lewat harusnya masa Januari, tapi baru nanti akan dibuatkannya sekarang gitu. Nah, apakah bisa gitu? Terima kasih sebelumnya. Oke, jawabannya dengan sangat menyesal itu tidak bisa ya gitu. Karena kecuali kalau kita mau buat faktur pajak yang baru di bulan ini itu bisa aja. Tapi kalau kita baru membuat faktur pajak untuk tanggal sebelum berarti sebelum Mei ini ya, untuk tanggal sebelum Mei berarti ya udah nggak bisa gitu. Kenapa ya? Karena batas uploadnya tadi sudah lewat gitu. Jadi untuk masa sebelum April 2022 itu dikasih kesempatan maksimal harus sudah diupload baik itu normal maupun pembetulan. Kalau pembetulan bisa aja ya kalau sekarang ya gitu. Untuk untuk faktur pajak normal masa sebelum April 2022 itu maksimal sudah harus diupload kemarin di tanggal 15 Mei. Artinya apa ya sudah berarti semua faktur pajak yang belum kita buat untuk masa Januari, Februari, Maret itu sudah tidak bisa kita buat lagi sekarang.
Solusinya gimana? Ya sudah, berarti mau nggak mau ya kita harus buatnya di masa sekarang gitu, di masa Mei ataupun nanti masa Juli, Juni dan seterusnya. Yang konsekuensinya kalau kita salah membuat faktur atau tidak membuat faktur pajak tepat waktu, konsekuensinya apa? Ya berarti tadi ya balik lagi ke aturan sanksi tadi kena 1% dari DPP-nya, dari pengenaan pajaknya berapa gitu. Jadi makanya sekarang dengan adanya Per 03 itu kita tidak bisa lagi membuat faktur pajak backdate, tidak bisa membuat faktur pajak mundur gitu. Kalaupun mundur juga dibatasi ya, maksimal adalah ya kita di maksimal eh, bisa nggak kita kira-kira kita bisa upload itu maksimal 15 bulan berikutnya. Berarti maksimal ya ya hanya di bulan ini gitu. Jadi misalkan kalau sekarang bulan Mei, ya berarti maksimal faktur pajak yang bisa kita buat adalah kalau mau backdate ya tetap di tanggal 1 Mei gitu. Karena nanti baru bisa diuploadnya maksimal di tanggal 15 Juni gitu. Kalau mau buat faktur pajak tanggal katakanlah 30 April gitu, ya udah nggak bisa gitu. Udah nggak bisa, udah pasti di reject. Kenapa? Karena sekarang sudah tanggal 25 gitu. Sementara batas maksimal uploadnya itu adalah tanggal 15 gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan ya gitu. Jadi eh, kalau seperti itu ya sudah berarti ya solusinya tadi ya udah diikhlaskan aja jadi nggak bisa membuat faktur pajak lagi atau kita bisa membuat faktur pajak baru di bulan ini dengan konsekuensi ya tadi ya dapat sanksi 1% dari DPP. Sanksi ini tidak kita tidak tahu kapan dikeluarkannya karena itu masing-masing dari KPP yang akan mengeluarkan, dari kantor pajak yang akan mengeluarkan, tapi ada potensi untuk dikenakan sanksi seperti itu. Gitu. Oke, semoga ini menjawab pertanyaan. Mungkin ada juga pertanyaan yang sama ya terkait ini. Jadi untuk saat ini faktur pajak tidak bisa dilakukan backdate, khususnya untuk masa sebelum, bahkan kalau sekarang berarti masa sebelum Mei gitu. Karena sekarang sudah tanggal 15, berarti ya udah nggak bisa lagi. Apa sudah melewati tanggal 15 ya. Jadi masa sebelum Mei sudah tidak bisa lagi membuat faktur pajak. Tapi kalau mau faktur pajak pengganti masih bisa gitu. Jadi misalkan tadi ya masa Januari mau dibetulkan mau membuat faktur pajak pengganti di hari ini gitu ya di tanggal 25 Mei ya bisa aja masih bisa gitu. Tapi tanggal faktur penggantinya adalah tanggal 25 Mei, tapi masa pajaknya adalah masa pajak Januari 2022. Itu masih bisa gitu. Tapi kalau mau membuat faktur pajak normal yang baru itu nggak bisa lagi pakai backdate. Gitu. Oke, semoga dua pertanyaan ini bisa membantu Anda, khususnya yang mungkin masih bingung seputar e-Bupot unifikasi maupun faktur pajak setelah adanya Per 03 atau Peraturan Dirjen Pajak 03 tahun 2022 ini. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan silakan share, like, subscribe channel ini apabila berguna bagi Anda dan silakan em, berkunjung di channel-channel saya yang lainnya di IG, di Telegram ataupun di podcast saya ya, di Bicara Pajak Podcast di Spotify maupun di Apple Podcast atau di platform yang lainnya. Terima kasih dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.